Ya, bagaimana hukum berdalih dengan takdir ya. Bagi orang yang memiliki ilmu yang luas ya, tentang persoalan takdir, dengan mudah ia akan dapat membedakan perkara-perkara yang mengandung subhat atau keraguan dalamnya gitu ya. Sebaliknya, mereka yang dangkal ilmunya masih terus terhubungi dengan hawa nafsu dan syahwat. Mereka akan terkecoh dengan keraguan-keraguan atau subhat, kerancuan ya, yang dari salah takdir ini. Apa penyebabnya? Persoalan takdir ini ya banyak memiliki kesamaran yang tidak mudah dimengerti oleh semua orang. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, seringkali ada orang yang meninggalkan perintah syariat atau melanggar larangan syariat, lantas membela perbuatannya itu dengan alasan ia sudah ditakdirkan ya. Ketika ia bermaksiat lalu dinasihati untuk bertobat dan meninggalkan maksiat, ia berdalih, aku memang sudah ditakdirkan menjadi kotor begini gitu ya katanya. Ia menjadikan takdir sebagai dalih dan alasan kebenaran atas dosa-dosa yang dikerjakan. Nah, berdalih dengan takdir untuk meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah seperti ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena menyalahi syariat dan akal sehat. Karena secara syariat, yang pertama, Allah telah mengutus para nabi dan rasul serta menurunkan kitab-kitab suci kepada umat manusia yang menerangkan dan mengajak mereka untuk mengerjakan amal-amal kebaikan dan meninggalkan amal-amal kejahatan. Dengan adanya nabi, rasul, dan kitab suci ini, penjelasan dan hujah telah tegak atas diri manusia. Ia tidak lagi mempunyai alasan kebenaran atas kemaksiatannya kepada Allah dan Rasulnya. Di Nisa ayat 165 dikatakan, Rasulullah mubasyirin wa mundzirin li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah datangnya rasul-rasul itu atau setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, itu bahwasanya sudah jelas ya, Rasul membawa berita gembira dan memberi peringatan ya. Yang kedua, Allah telah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seluruh perintah yang harus dilaksanakan dan seluruh larangannya harus dijauhi. Adalah sesuai dengan taraf kemampuan manusia. Sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah 286 ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Nah, itu. Dan juga At-Taghabun surat 4 ya.
Ayat yang ke-16. Fattaqullaha mastata'tum, ya. Kan sudah jelas ya, fattaqullaha mastata'tum. Agar bertakwa kepada Allah dengan semampunya gitu ya. Mampu kalian. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh hamba, baik sesuai dengan perintah Allah maupun tidak sesuai, manusia dan juga melakukannya tanpa paksaan. Jadi manusia tanpa paksaan ya. Sebab paksaan berarti perintah yang di luar keinginan dan kemampuan hamba. Karena realita menunjukkan ada di antara manusia yang melaksanakan perintah Allah dan ada pula yang menyelisihi perintah Allah. Dan ada pula yang diantaranya itu sudah jelas bahwa semua tindakan tersebut dilakukan ya atas kehendak sendiri ya, bukan karena paksaan dan itu dalam batas kemampuan mereka. Maka tidak ada alasan untuk membela kemaksiatan mereka dengan dalih takdir. Dan yang ketiga, takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang baru bisa diketahui oleh hamba setelah ia terjadi. Kalau hamba itu ya dia tahu beda setelahnya gitu. Atau perkara itu ya. Sementara kehendak hamba adalah keinginan yang muncul sebelum ia melakukan sebuah tindakan. Bagaimana ia bisa meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya dengan dalih takdir, padahal ia tidak mengetahui bagaimana takdir Allah kepada dirinya. Kemaksiatan yang ia lakukan dan ketaatan yang ia tinggalkan itu bermula dari kehendak hawa nafsunya untuk tidak menaati Allah. Oleh karenanya beralasan dengan takdir adalah alasan yang sengaja dibuat-buat ya. Bukan karena berdasarkan ilmu ya. Tapi apa? Atas hawa nafsu dan bujuk rayu setan. Maka alasan mereka gugur dan di akhirat tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam darah itu. Iya. Nah dikatakan sayaqulul ladina asyraku law sya'allahu ma asyrafna wala abauna wala halamna min syai' adzalika kadzdzabal ladina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa al-dhanna wa in antum illa takhrusun. Orang-orang musyrik akan berkata,
Jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Nah, kan gini ya, kata orang musyrik. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab. Ya, merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu punya pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira-ngira. Sampai digituin gitu ya oleh orang musyrik ya. Dan yang keempat, seluruh perbuatan hamba telah Allah tentukan. Namun Allah juga memberikan kekuatan, kehendak, dan pilihan kepada hamba. Dengan demikian, baik buruknya amal perbuatan mereka juga memiliki konsekuensi. Dan juga punya tanggung jawab. Yang baik akan diberi pahala, dan yang buruk akan mendapatkan siksa. Nah, buah iman terhadap takdir, seseorang akan bersandar kepada Allah semata dalam mengerjakan sebab-sebab, karena sebab dan musabab itu adalah bagian dari qada dan qadarnya. Dia tidak hanya misalnya tawakal saja tapi tidak bekerja, misalnya gitu. Tetap harus bekerja gitu ya. Tidak hanya zikir tapi dia kerja gitu ya. Ya. Harus ada usaha. Apapun usahanya gitu ya. Seorang mukmin akan lapang jiwanya dan tentram hatinya karena setiap kejadian yang menimpa dirinya itu merupakan ketentuan Allah. Apapun yang menimpa dirinya, baik berupa ujian, kenikmatan maupun ujian dirinya, baik itu berupa ujian, kenikmatan yang misalnya kan segala sesuatu gitu ya, yang nikmat ya, atau kesulitan ya, yang memberatkan gitu ya, dia akan terima dengan tulus dan ikhlas. Dia akan ridho atas semuanya. Dan yang ketiga, terhindar dari sifat ujub, bangga terhadap diri sendiri tatkala telah terpenuhi segala yang diinginkan, ya. Sehingga dia tidak bangga diri. Keberhasilan yang diperoleh itu merupakan kenikmatan dari siapa? Ya Allah, yang sudah Allah tentukan buat dia. Gitu. Demikian pula ia akan terhindar dari sikap yang keluh kesah, ya. Dan rasa gundah atas kemalangan atau musibah yang menimpa, karena ia yakin bahwa itu juga adalah kehendaknya. Nah, itu adalah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan di hari Senin ya. Bermanfaat. Walaupun minkum. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatan qurrata a'yun wa Rabbana atim lana nurana wa lana wa tub alaina innaka tawwabur. Rabbana
ya Allah sekolah ya Allah pada malas solihan terdoh dan khilni berahmatika fi ibadik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.